Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatrisna Mutaalia dari kelas 634B25 dengan NIM 63220183. Di sini saya akan memenuhi tugas Project Based Learning, Statistika Deskriptif dan Pengolahan Data. Di sini saya juga akan membahas tentang pemusatan data dan penyebaran data, di mana saya sudah mencoba meneliti dari studi kasus dan tentukan nilai ke dalam poin pertama sampai ke 12. Yang pertama, saya akan membahas tentang mean. Mean itu adalah nilai rata-rata, di mana saya akan mencari dari tabel kelompok ini. Untuk mean, kita tambahkan dua kolom dulu sebelumnya. Kolom yang pertama itu XI dan kolom yang kedua itu V dikali XI. Untuk F ini adalah nilai frekuensi dari tabel yang sudah kita dapat dengan nilai sigma 20. Untuk nilai X ini kita dapatkan dari 71 ditambah 75 dibagi 2 yaitu 73. 76 ditambah 80 dibagi 2 hasilnya 78. 81 ditambah 85 dibagi 2 hasilnya 83. 86 ditambah 90 dibagi 2 hasilnya 88. 91 ditambah 95 dibagi 2 hasilnya 93. Untuk V dikali XI itu tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 73 hasilnya 365. 9 dikali 78 hasilnya 702. 1 dikali 83 hasilnya 83. 3 dikali 88 hasilnya 264. 2 dikali 93 hasilnya 186. Jadi, V dikali X itu yaitu sigmanya 1600. Untuk mengetahui nilai mean atau nilai rata-rata dari tabel yang sudah kita dapat, kita tinggal langsung saja mencari rumus mean, yaitu X bar. X bar rumusnya yaitu sigma V kali XI dibagi sigma V. Sigma V dikali XI itu adalah sigma yang sudah kita dapatkan, yaitu 1600 dibagi dengan sigma V yaitu 20 yang sudah kita dapatkan juga ya. 1600 dibagi 20 yaitu 80. Yang kedua, saya akan membahas tentang median atau nilai tengah. Kita menambahkan dua kolom lagi terlebih dahulu. Kolom yang pertama kita tambahkan yaitu frekuensi kumulatif. Kolom yang kedua itu tepi bawah kelas, di mana tepi bawah kelas ini akan memudahkan kita nanti akan mencari rumus. Untuk kolom frekuensi kumulatif kita dapatkan dari hasil frekuensi yang sudah kita dapatkan di sini, yaitu 5. Untuk yang baris kedua yaitu 5 ditambah 9 hasilnya 14. 14 tambah 1 15, 15 tambah 3 18, 16 tambah 2 yaitu 20. Untuk mendapatkan tepi bawah kelas yaitu 71 dikurangkan dengan 0,5, di mana hasilnya 70,5. 76 75,5, 81 80,5, 86 85,5, 91 90,5. Setelah sudah mendapat, kita cari dulu letak median. Untuk mendapatkan letak median, kita harus mencari dengan rumus ME sama dengan N dibagi 2. Nilai N kita dapatkan dari nilai jumlah frekuensi yaitu sigma 20. Dibagi dengan 2, 20 dibagi 2 yaitu 10. Letak median itu ada di angka 10, di mana angka 10 ini kita bisa cari di frekuensi kumulatif. Baris pertama ini ada 5 bilangan saja, baris kedua ada 14 bilangan, di mana 14 bilangan ini berarti ada bilangan ke-10, jadi baris kedua. Karena sudah mendapatkan letak median di baris kedua, sekarang kita langsung ke rumus mediannya, yaitu ME sama dengan TBK ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi
dibagi dengan frekuensi median dikali dengan PK atau panjang kelas. Tepi bawah kelasnya tadi sudah kita cari, di mana ada baris kedua yaitu 75,5. Ditambah nilai N per 2 yaitu sudah kita temukan juga yaitu 10. Frekuensi kumulatif, karena ini di baris kedua, otomatis frekuensi kumulatifnya di baris sebelumnya yaitu 5. Dibagi frekuensi median, di mana frekuensi median adalah frekuensi yang barisan frekuensinya yaitu baris kedua 9. Dikali dengan panjang kelas, di mana panjang kelas baris kedua 76 sampai 80 itu ada 5. Kenapa panjang kelas itu ada 5? Karena 76, 77, 78, 79, 80 ya teman-teman. Ini 75 kita turunkan saja, 75,5 ditambah 10 dikurang 5 yaitu 5 dibagi 9 dikalikan dengan 5. 75,5 ditambah 5 kali 5, 25 dibagi 9 yaitu 2,8. Hasilnya adalah 78,3. Yang ketiga, saya akan membahas tentang modus atau nilai yang sering muncul atau yang nilai yang sering keluar. Dimana untuk dalam tabel ini kita tinggal menambahkan satu tabel saja ya teman-teman. Tabel yang kita tambahkan yaitu tepi bawah kelas. Dari kelas pertama 70,5, kelas kedua 75,5, kelas ketiga 80,5, kelas keempat 85,5, kelas kelima 90,5. Dari tabel ini modusnya yaitu baris kedua, di mana baris kedua ini frekuensinya itu 9 karena paling banyak di antara 5 kelas lainnya. Untuk mencari modus, kita mencari dulu letak D1 dan letak D2. Untuk letak D1 yaitu frekuensi yang ke-9 kita kurangkan dengan frekuensi kelas sebelumnya yaitu 5. Hasilnya 4. Untuk D2 yaitu 9 kelas modusnya dan frekuensi kelas setelahnya yaitu 1 sama dengan 8. Untuk mendapatkan nilai modus kita mencari rumusnya terlebih dahulu, yaitu MO sama dengan TBK ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Untuk nilai TBK yaitu nilai dari kelas modus yaitu 75,5 tambah dengan D1 nya hasilnya 4 dibagi D1 nya 4 ditambah 8. Kelas tetap sama yaitu 5. 25 kita turunkan saja ditambah dengan 4 per 4 ditambah 8 yaitu 12 dikali dengan 5. 25,5 ditambah 4 dikali 5 yaitu 20 dibagi 12 hasilnya 1,7. Jadi hasil dari kelas modus yaitu 77,2. Yang keempat, saya akan membahas tentang kuartil, di mana kuartil ini merupakan kumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kita tambahkan tabel kuartil terlebih dahulu, ada 2, yaitu frekuensi kumulatif dan tepi bawah kelas. Untuk frekuensi kumulatif tinggal kita taruh saja 5 ditambah 9 yaitu 14, 14 tambah 1 yaitu 15, 15 tambah 3 yaitu 18, 18 ditambah 2 yaitu 20. Untuk tepi bawah kelasnya 71 yaitu 70,5, 76 75,5, 81 80,5, 86 85,5, 91 90,5. Untuk menentukan letak kuartil, langsung saja kita cari dengan 1/4 dikalikan N. 1/4 itu langsung saja kita taruh dikalikan nilai N ini kita dapat dari frekuensi jumlahnya yaitu sigma ke 20. 1 dikali 20 yaitu 20 dibagi 4 hasilnya 5. Letak Q1 yaitu bilangan kelima.
Dimana kita cari dulu pada tabel sini dan kita lihat dari frekuensi kumulatif. Pada bilangan kelima yaitu berada pada baris pertama, dimana baris pertama ini yaitu nilai frekuensi kumulatifnya 5. Setelah mendapatkan baris pertama, kita langsung saja mencari ke rumus kuartil pertama, dimana tepi bawah kelas ditambah dengan 1/4N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil dikali panjang kelas. Untuk tepi bawah kelas sudah kita dapat di baris pertama yaitu 70,5 ditambah 1/4N sudah kita temukan yaitu 5 dikurang frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif itu adalah kelas sebelumnya. Karena di baris pertama ini tidak ada frekuensi sebelumnya, otomatis kita tulis saja 0 dibagi dengan frekuensi di mana frekuensi itu 5 dikalikan dengan panjang kelasnya itu 5. 70,5 ditambahkan dengan 5 dikurang 0 yaitu 5 dibagi 5 dikali 5. 70,5 ditambah 5 kali 5 yaitu 25 dibagi 5 yaitu 5. Jadinya 75,5. Setelah menemukan kuartil pertama, kita akan menemukan kuartil ketiga. Jadi letak kuartil ketiga langsung saja kita tulis 3/4 dikali dengan N. Kenapa 3? Karena kita mencari letak kuartil ketiga. Kalau misalkan yang pertama itu kuartil ke-1, jadi kita cari 1/4. Untuk kuartil ketiga ini langsung saja kita tulis 3/4 dikalikan dengan nilai N, yaitu jumlah dari frekuensi, dimana jumlahnya itu sigma ke-20. 3 dikali 20, 60 dibagi 4 yaitu 15. Bilangan ke-15 ini kita cari dari frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif ke-15 yaitu baris ketiga. Untuk menemukan kuartil ketiga langsung saja ke rumusnya, yaitu TBK ditambah dengan 3/4N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kuartil dikali dengan panjang kelas. Untuk tepi bawah kelas, karena kita sudah mendapatkan baris ketiga yaitu 80,5 ditambah 3/4N-nya sudah ada hasilnya yaitu 15 dikurang frekuensi kumulatif yaitu frekuensi yang berada pada kelas sebelumnya yaitu berarti 14 dibagi frekuensi kuartil, di mana frekuensi kuartilnya itu 1 dikali panjang kelas itu 5. 80,5 ditambah 15 dikurang 14, 1 dibagi 1 dikali 5. 80,5 ditambah 1 kali 5 dibagi 1, 5 sama dengan 85,5. Dan kelima yaitu desil, di mana desil merupakan kumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Ini kita tambahkan 2 tabel lagi, di mana 2 tabel ini frekuensi kumulatif dan tepi bawah kelas. Frekuensi kumulatif yaitu kita 5 ditambah 9, 14, ditambah 1, 15, ditambah 3, 18, tambah 2, 20. Tepi bawah kelasnya 71, 70,5, 76, 75,5, 81, 80,5, 86, 85,5, 91, 90,5. Untuk menentukan letak desil, kita mencari desil ke-6. 6/10 dikali N. 6/10 dikalikan dengan N merupakan nilai jumlah dari frekuensi sigma ke-20. 6 dikalikan 20 yaitu 120 dibagi 10 yaitu 12. Untuk desil ke-6 berarti bilangan ke-12. Kita cari dari frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif pada baris kedua yaitu terdapat pada bilangan ke-12 karena di sini sampai bilangan ke-14. Langsung saja kita cari rumusnya desil ke-6. Tepi bawah kelas ditambah dengan 6/10N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi desil dikali dengan PK atau panjang kelas. Untuk tepi bawah kelasnya, karena sudah kita dapatkan pada baris kedua yaitu 75,5 ditambah 6/10N hasilnya itu bilangan ke-12 dikalikan dengan frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif merupakan
frekuensi pada kelas sebelumnya yaitu 5. Dibagi dengan frekuensi desil, di mana frekuensi desil baris kedua yaitu 9, dikalikan dengan panjang kelas yaitu 5. 75,5 ditambah 12 dikurang 5 yaitu 7, dibagi 9 dikali 5. 75,5 ditambah 7 dikali 5 yaitu 35, dibagi 9 yaitu 3,9. 75,5 ditambah 3,9 yaitu hasilnya 79,4. Yang keenam, kita akan membahas tentang persentil, di mana persentil itu merupakan kumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Dari tabel ini kita tambahkan lagi 2 tabel. Tabel yang pertama frekuensi kumulatif, tabel yang kedua yaitu tepi bawah kelas. Untuk frekuensi kumulatif yaitu dari 5 ditambah 9, 14, 14 tambah 1, 15, 15 tambah 3, 18, 18 tambah 2, 20. Untuk tepi bawah kelasnya yaitu 70,5, 75,5, 80,5, 85,5, 90,5. Untuk mencari letak persentil, kita cari letak persentilnya yaitu persentil kelima. Berarti 5 dibagi dengan 100 dikali N. 5 per 100 dikalikan dengan nilai N kita dapatkan dari jumlah frekuensi yaitu sigma 20. 5 dikali 20 yaitu 100, 100 dibagi 100, 1. Bilangan ke-1 yaitu bilangan pada baris pertama, di mana baris pertama yaitu bilangannya sampai ke 5. Langsung kita cari rumus persentil kelima, yaitu tepi bawah kelas ditambah dengan 5 per 100 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi persentil dikali dengan panjang kelas. Di mana tepi bawah kelas pada baris pertama yaitu 70,5 ditambah 5 per 100 hasilnya bilangan 1 dikurang frekuensi kumulatif yaitu frekuensi di mana bilangan baris sebelumnya. Karena di sini baris sebelumnya tidak ada, kita kurang dengan 0. Dibagi dengan frekuensi persentil, di mana frekuensi persentil yaitu frekuensi pada baris ke-1, yaitu 5. Dikalikan dengan panjang kelas yaitu 5. 70,5 ditambah dengan 1 dikurang 0 yaitu 1 dibagi 5 dikali 5. 70,5 ditambah 1 kali 5, 5 dibagi 5, 1. 71,5. Yang ketujuh, saya akan membahas tentang rentang, di mana rentang merupakan nilai tertinggi dan terkecil pada data. Tabel ini kita tambahkan satu tabel lagi, yaitu tabel XI. Tabel XI kita temukan dengan 71 ditambah 75 dibagi 2 yaitu 73, 76 ditambah 80 dibagi 2 yaitu 78, 81 ditambah 85 dibagi 2 yaitu 83, 86 ditambah 90 dibagi 2 yaitu 88, 91 ditambah 95 dibagi 2 yaitu 93. Langsung ke rumusnya saja yaitu rentang dibagi data terbesar dikurang data terkecil. Kita dapatkan dari data terbesar ini kita lihat pada tabel XI, di mana tabel XI nilai terbesarnya yaitu 93. Dikurangkan dengan data kecilnya yaitu 73. 93 dikurangkan dengan 73 hasilnya 20. Yang ke-8 yaitu rentang antar kuartil, di mana rentang antar kuartil adalah selisih dari kuartil ketiga dan kuartil pertama. Karena tadi saya sudah mencari kuartil ketiga dan kuartil pertama, jadi langsung saja nanti saya akan kembali flashback dengan hasil-hasilnya akan saya tampilkan. Jadi untuk kuartil pertama ini kita dapatkan di baris pertama dengan nilai 75,5. Untuk kuartil ketiga sudah kita dapatkan dari baris kedua yaitu hasilnya 85,5. Jadi karena kita mencari nilai rentang antar kuartil, langsung saja ke rumusnya RAQ sama dengan kuartil ketiga dikurang dengan kuartil pertama. Kuartil ketiganya 85,5
dikurangkan dengan 75,5, yaitu 10. Yang kesembilan yaitu simpangan kuartil adalah setengah dari rentang antar kuartil, di mana yang sudah kita cari tadi kuartil pertama dan kuartil ketiga. Hasilnya kuartil pertama yaitu 75,5, kuartil ketiga 85,5. Rumusnya simpangan kuartil sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 dikali 85,5 dikurang 75,5. 1/2 dikali dengan 85,5 dikurang 75,5 yaitu 10. 1 kali 10, 10 dibagi 2 yaitu 5. Yang ke-10 yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai mutlak dari jarak data dibagikan dengan rata-rata. Kita tambahkan 6 kolom. Di mana kolom yang pertama kita tambahkan dengan XI. Kedua kita tambahkan dengan rata-rata yaitu X bar. Ketiga kita tambahkan V kali XI. Kolom keempat kita tambahkan XI dikurang X bar. Kolom kelima kita tambahkan nilai mutlak XI dikurang X bar. Kolom keenam kita tambahkan dengan VI dikali nilai mutlak yaitu XI dikurang X bar. Untuk menentukan nilai XI yaitu 71 ditambah 75 dibagi 2 yaitu 73, 76 ditambah 80 dibagi 2 yaitu 78, 81 ditambah 85 dibagi 2 yaitu 83, 86 ditambah 90 dibagi 2 yaitu 88, 91 ditambah 95 dibagi 2 yaitu 93. Untuk mendapatkan nilai X bar sudah kita cari pertama yaitu rumusnya sigma V dikali XI dibagi dengan sigma V. Sebelum ke X bar, kita cari terlebih dahulu kolom pada V dikali XI, di mana V dikali XI yaitu 5 dikali 73 hasilnya 365, 9 dikali 78 hasilnya 702, 1 dikali 83 hasilnya 83, 3 dikali 88 hasilnya 264, 2 dikali 93 hasilnya 186. Jadi jumlahnya itu sigma 1600. Sudah ketahuan sigma V dikali XI yaitu 1600. Seperti yang awal ya teman-teman, dibagi dengan sigma VI yaitu jumlahnya 20. Berarti nilai rata-ratanya tetap di 80. Otomatis semua kita isi dengan nilai 80. Untuk kolom ke XI dikurang dengan X bar yaitu 73 dikurang 80 hasilnya minus 7. 78 dikurang 80 hasilnya minus 2. 83 dikurang 80 hasilnya 3. 88 dikurang 80 hasilnya 8. 93 dikurang 80 hasilnya 13. Karena di kolom kelima kita mencari nilai mutlak dari XI dikurang X bar, jadi nilai yang negatif ini kita jadi ke positif, yaitu 7, 2, 3, 8, 13. Kita cari pada kolom V dikali dengan nilai mutlak XI dikurang X bar, yaitu V-nya kita dapat 5 dikali 7 hasilnya 35, 9 dikali 2 hasilnya 18, 1 dikali 3 hasilnya 3, 3 dikali 8 hasilnya 24, 2 dikalikan 13 hasilnya 26. Jadi V nilai mutlak XI dikurang X bar yaitu totalnya sigma 106. Jadi langsung saja ke rumus simpangan rata-rata yaitu RS sama dengan sigma V nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi dengan sigma V. Hasilnya dari sigma V nilai mutlak XI dikurang X bar yaitu 106 dibagi dengan sigma V atau frekuensi yaitu sigma 20 sama dengan yaitu 5,3. Yang ke-11 yaitu
kita membahas tentang standar deviasi, di mana standar deviasi merupakan gambaran populasi seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Dari tabel ini kita tambahkan 5 tabel. Tabel yang pertama kita tambahkan yaitu tabel XI, tabel kedua yaitu X bar, tabel ketiga yaitu V dikali XI, tabel keempat yaitu XI kuadrat, tabel kelima yaitu FI dikali XI kuadrat. Untuk nilai XI kita dapatkan dari 71 ditambah 75 dibagi 2 yaitu 73, 78, 83, 88, 93. Untuk nilai X bar yang sudah kita temukan yaitu sigma V dikali XI dibagi sigma VI. Untuk nilai ke FXI dulu, 5 dikali 73 hasilnya 365, 9 dikali 78 hasilnya 702, 1 dikali 83 83, 3 dikali 88 264, 2 dikali 93 186. Hasilnya yaitu sigma 1600. Jadi di sini 1600 dibagikan dengan sigma 20 dari hasil frekuensi sama dengan 80. Jadi rata-ratanya itu tetap 80. Untuk nilai XI kuadrat yaitu 73 dikuadratkan. 73 dikali 73 yaitu 5329. Baris kedua 78 dikali 78 6084. Untuk baris ketiga 83 dikali 83 yaitu 6889. Untuk baris keempat yaitu 88 dikali 88 7744. Untuk baris kelima 93 dikali 93 yaitu 8649. Untuk V dikali XI kuadrat yaitu nilai V-nya 5 dikali 5329 hasilnya 26645. 9 dikalikan 6084 hasilnya 54756. Baris ketiga 1 dikali 6889 hasilnya 6889. Baris keempat 3 dikalikan 7744 hasilnya 23232. Kelima yaitu 2 dikalikan 8649 hasilnya 17298, yaitu hasilnya sigma 128.820, yaitu rumusnya standar deviasi sama dengan akar sigma V dikali XI kuadrat dikurang buka kurung sigma V dikali XI kuadrat dibagi N, dan kita bagi dengan N dikurang 1 sama dengan akar sigma V dikali XI kuadrat, yaitu kita lihat jumlahnya berarti hasilnya 128.820 dikurang dengan buka kurung V dikali XI. V dikali XI hasilnya yaitu 1600 kuadrat per N. Kita tulis saja kuadrat per N nya itu kita dapat dari sigma VI atau frekuensi yaitu 20 dibagi dengan nilai N yaitu 20 dikurang 1 sama dengan akar 128.820 dikurang dengan 1600 akar 2 dibagi 20 hasilnya itu 128.000. Tinggal kita bagi 20 kurang 1 yaitu 19 sama dengan akar
128.820 dikurang dengan 128.000, sisa 820 dibagi 19 sama dengan, yaitu akar 43,16. Kita kuadratkan itu 6,57. Yang ke-12 yaitu koefisien varian, di mana ini akan membandingkan dua data dari sumber yang berbeda. Rumusnya adalah KV sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata dan dikalikan dengan 100%. Karena tadi kita sudah mendapatkan standar deviasi yaitu S sama dengan 6,57. Untuk rata-rata yaitu 80. Jadi standar deviasinya itu 6,57 dibagi rata-ratanya 80 dikali dengan 100%. Hasilnya yaitu 0,08%. Jadi itulah 12 hasil analisis dari studi kasus yang sudah saya buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.